Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pencemaran dan konservasi laut. Pada video awal, saya menampilkan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di laut, dimulai dari penumpukan sampah hingga kepada gangguan ekosistem yang ada di laut. Maka dari itu, saya akan mengajak kalian untuk memahami apa itu pencemaran laut dan bentuk dari konservasi laut. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam laut sehingga merubah tatanan atau komposisi air karena kegiatan manusia atau karena proses alam. Serta kualitas turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan fungsi dari laut tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran laut terjadi karena banyak hal, antara lain sampah, bahan kimia, dan yang paling menonjol permasalahan pencemaran di laut oleh minyak. Baik yang berasal dari pemboran minyak atau juga tumpahan minyak dari kegiatan transportasi di laut. Selanjutnya, ada sumber dari pencemaran laut. Yang pertama, ada air sungai yang membawa kotoran dari daratan. Yang kedua, air buangan dari kota-kota dan daerah industri lewat saluran-saluran pembuangan yang bermuara ke laut. Yang ketiga, buangan limbah berasal dari tempat penggalian bahan-bahan mentah di dasar laut seperti pengeboran minyak. Yang keempat, kotoran-kotoran yang terbawa oleh udara. Dan yang terakhir, zat-zat kimia yang dipakai untuk persawahan seperti pestisida yang terbawa oleh air sungai. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari pencemaran laut dan sumber dari pencemaran laut, ada faktor penyebab dari pencemaran laut. Yang pertama ada sampah. Penyebab pencemaran air yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini adalah sampah. Banyak sekali kasus yang mencuat tentang berbagai makhluk laut seperti ikan paus, kura-kura, dan ikan-ikan yang lainnya, yang dimana di dalam perutnya dipenuhi sampah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak dari ulah manusia membuang sampah sembarangan, terlebih membuang sampah ke sungai ataupun laut. Bahkan, banyak juga isu-isu yang membahas tentang lautan yang akan dipenuhi oleh sampah pada beberapa tahun yang akan datang. Sampah ini tidak hanya mempengaruhi pencemaran air lewat laut maupun sungai saja, namun bisa juga mencemari sumber air manusia dengan meresap ke tanah, sehingga sumber air tanah menjadi terkontaminasi sampah tersebut. Yang kedua ada limbah pabrik. Salah satu penyebab pencemaran air yang paling sering ditemukan adalah limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau ke laut. Masalahnya di sini adalah limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau ke laut tersebut belum diolah terlebih dahulu sehingga membuat air menjadi tercemar. Dengan tercemarnya air sungai ataupun air laut tersebut, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, terutama yang menggunakan sumber air yang telah tercemar limbah industri tersebut. Solusinya, tentu industri atau pabrik tersebut harus mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air. Yang ketiga disebabkan oleh peternakan dan perikanan. Kotoran ternak maupun sisa makanan dari ternak apabila langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu dapat menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengolahan khusus dalam mengatasi limbah dari peternakan atau perikanan agar air tetap jernih. Yang keempat, ada limbah pertanian. Penyebab pencemaran air selanjutnya adalah limbah dari sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan pestisida maupun pupuk kimia yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Limbah ini akan mencemari sumber air dan bahkan bisa berbahaya bagi masyarakat saat mengkonsumsinya. Yang selanjutnya disebabkan oleh deterjen. Penggunaan deterjen dan pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air akan menyebabkan berbagai masalah untuk ekosistem sungai. Tidak hanya menyebabkan pencemaran air, bahkan ikan-ikan dan organisme yang hidup di air dapat mati karena deterjen. Selanjutnya, ada penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak ini tidak hanya dapat merusak ekosistem laut dan membuat ikan-ikan mati saja, bahkan juga bisa mencemarkan air.
Dengan matinya ikan-ikan yang ada pada sebuah ekosistem di laut maupun di sungai, air akan menjadi semakin tercemar karena tidak ada yang meneruskan perjalanan rantai makanan di laut maupun di sungai. Walaupun sudah dilarang keras untuk melakukannya, masih banyak penggunaan bahan peledak yang terjadi saat ini. Penyebab pencemaran air selanjutnya adalah perusakan hutan. Pembuangan kayu ke sungai dan juga gundulnya hutan tersebut menyebabkan pencemaran karena tidak ada lagi tumbuhan yang bisa menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, hutan wajib dijaga oleh setiap orang karena merupakan salah satu sumber kehidupan manusia sebagai penghasil oksigen dan juga menjaga kebersihan air. Lalu, ada kegiatan pertambangan. Pengolahan berbagai barang tambang secara langsung ke air dan secara tidak langsung melalui udara yang nantinya akan turun ke air akan berdampak pada kualitas air. Salah satu contohnya adalah pertambangan batu bara. Dan yang terakhir, ada tumpahan minyak di laut. Selain itu, tumpahan minyak di laut merupakan salah satu penyebab pencemaran air yang sangat buruk. Kebanyakan kilang minyak memang berada di laut. Hal ini menyebabkan bila minyak tumpah ataupun ada yang bocor, maka laut pastinya akan tercemar. Berbagai macam makhluk laut akan mati disebabkan tumpahan minyak di laut tersebut. Dari faktor penyebab pencemaran laut, ada beberapa dampak pencemaran laut. Yang pertama, penyakit. Penyakit pada manusia. Ketika manusia meminum atau mengkonsumsi air yang tercemar, maka akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua, ada kerusakan ekosistem. Ekosistem di laut itu merupakan ekosistem yang sangat dinamis, yang dimana akan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, ada eutrifikasi, yang dimana masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Yang terakhir, ada gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, seperti ikan, kerang, udang, cumi, dan yang lainnya, kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga akan berdampak kepada manusia itu sendiri. Dari berbagai permasalahan tercemarnya air di laut, ada beberapa bentuk pengendalian terhadap berbagai pencemaran laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, pencemaran laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut wilayah Indonesia, mengokupasi lebih dari 2/3 keseluruhan wilayah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 ini menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan laut. Pengawasan yang dimaksud dapat berupa pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen, dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang maksudnya adalah untuk melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan atau dengan kata lain, pembangunan tanpa merusak lingkungan sehingga akan berguna bagi generasi kini dan generasi mendatang. Jadi bagaimana? Sudah tahu kan
Apa itu pencemaran laut? Dimulai dari sumbernya, faktor penyebabnya, dampaknya, hingga ke bentuk pengendalian dari berbagai permasalahan dari pencemaran laut. Selanjutnya ada konservasi laut. Apa itu konservasi laut? Konservasi laut adalah perlindungan spesies dan ekosistem laut yang melibatkan tidak hanya perlindungan dan pemulihan spesies, populasi, dan habitat, tetapi juga mengurangi aktivitas manusia seperti penangkapan berlebihan, perusakan habitat, polusi, penangkapan ikan paus, dan hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan dan habitat yang ada di laut, dengan tujuan untuk dapat memelihara dan untuk melindungi tempat-tempat yang telah dianggap berharga agar tidak hancur. Dari tujuan adanya konservasi laut, maka peran pemerintah dalam membentuk kawasan konservasi laut di Indonesia sangat terbuka, yaitu yang pertama, ada Taman Laut Bunaken. Wilayah konservasi Taman Laut ini memiliki keindahan terumbu karang yang tidak kalah dengan Great Barrier Reef yang ada di Australia. Taman Laut Bunaken menempati wilayah seluas 75.000 hektar dari 5 pulau yang ada di Manado. Terdapat sekitar 200 jenis ikan di bawah permukaan lautnya, mulai dari ikan neon, ikan kupu-kupu, ikan koral, ikan Napoleon, hingga ikan purba kaleakan atau ikan raja laut yang dapat hidup di kedalaman 80 meter. Berbagai jenis biota laut hidup di sini. Yang selanjutnya, ada Taman Wisata Alam Laut Wakatobi. Kepulauan Wakatobi yang seluas 365.000 hektar atau sekitar 13.000 km persegi dijadikan wilayah konservasi sejak 1995. Kemudian, sedikit mengalami perubahan fungsi menjadi taman nasional seluas 1.390.000 hektar pada 1996 yang terdiri dari Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongo. Dari sini, nama Wakatobi terbentuk sebagai nama yang disandang untuk lahan konservasi dari Sulawesi Tenggara. Yang menariknya, wisata alam berupa pantai, keindahan pemandangan bawah lautnya, terumbu karang, puncak bukit yang dramatis, serta kebun karang yang luas membentang bagaikan lapangan besar yang ditumbuhi bunga-bunga liar di bawah laut. Terdapat 30 lokasi selam yang juga menjadi daya tariknya. Taman Laut Wakatobi saat ini sering dikunjungi untuk keperluan penelitian. Dari berbagai bentuk kawasan konservasi laut yang ada di Indonesia, peran pemerintah terhadap kawasan konservasi ini ikut serta, seperti institusi yang dikenal sebagai Sub-Balai Kawasan Pelestarian Alam, yang awalnya disupervisi oleh Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam dan sekarang telah berubah menjadi Balai Besar Taman Nasional. Struktur Balai Besar Taman Nasional ini terdiri dari unit pengelola yang melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Balai Besar Taman Nasional bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi potensi kawasan, pembagian zona, dan mempersiapkan rencana pengelolaan. Yang kedua, perlindungan dan keamanan kawasan. Yang ketiga, pengawasan dampak perusakan sumber daya alam. Yang keempat, pengawasan kebakaran hutan. Yang kelima, pengembangan dan penggunaan non-komersial seperti tanaman dan binatang liar. Yang keenam, perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar, habitat dan sumber-sumber genetik, termasuk pengetahuan tradisional di kawasan Taman Nasional. Yang ketujuh, pengembangan dan penggunaan layanan ekosistem. Yang kedelapan, evaluasi fungsi yang sesuai telah ditentukan. Rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan. Yang kesembilan, layanan data dan informasi, promosi dan sumber daya alam dan pemasaran konservasi ekosistem. Yang ke-10, kerjasama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Yang ke-11, pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem. Yang ke-12, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional. Dan yang terakhir,
administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat. Saat ini, terdapat 2 jenis balai taman nasional, yaitu balai besar dan balai taman nasional yang terbagi lagi menjadi tipe A dan tipe B. Perbedaan ini mempengaruhi struktur organisasi dan jumlah jabatan struktural. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di lapangan, pengelolaan dapat menentukan posisi non-struktural yang disebut resor yang dipimpin oleh staf non-struktural. Peran pemerintah selanjutnya ada Unit Pelaksana Teknis atau UPT Konservasi Sumber Daya Alam, yang dimana unit pengelolaan sumber daya alam dan konservasi ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tugas unit pelaksana teknis ini untuk melakukan konservasi alam dan konservasi ekosistem dengan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi teknis berkenaan dengan pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan peraturan yang telah ada. Dalam menjalankan tugasnya, UPT Konservasi Sumber Daya Alam berfungsi untuk melakukan yang pertama, inventarisasi potensi taman, perencanaan wilayah baik blok divisi maupun zonasi, dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. Yang kedua, area perlindungan dan keamanan dari cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. Yang ketiga, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. Yang kelima, pengelolaan spesies tumbuhan dan satwa liar, habitat, dan sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional. Yang keempat, peningkatan dan pemanfaatan jasa ekosistem. Yang ketujuh, evaluasi kesesuaian fungsi yang telah ditetapkan, rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan. Yang kedelapan, penyiapan pembentukan dan pengoperasian KPHK atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. Yang kesembilan, layanan data dan informasi, promosi dan pemasaran sumber daya alam dan konservasi ekosistem. Yang ke-10, kerjasama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Yang ke-11, pengawasan dan pengendalian distribusi jenis tanaman dan satwa liar. Yang ke-12, koordinasi teknis penunjukan koridor satwa liar. Yang ke-13, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem. Yang ke-14, pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem. Yang ke-15, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar taman. Dan yang terakhir, administrasi dan masalah perkantoran serta hubungan masyarakat. Seperti halnya dengan Taman Nasional, UPT Konservasi Sumber Daya Alam dikelompokkan ke dalam kelas 1 dan kelas 2, yang dimana kelas 1 itu merupakan balai besar dan kelas kedua merupakan balai. Kedua balai besar dan balai konservasi daya alam dibagi lagi menjadi tipe A dan tipe B. Pembedaan kelas dan jenis mempengaruhi struktur organisasi dan tingkatan posisi struktural. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di lapangan, pengelola dapat menempatkan posisi non-struktural yang disebut resor yang dipimpin oleh staf non-struktural. Selain itu, untuk mendukung kegiatan resor, Kepala Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat menunjuk kepala bagian atau staf non-struktural sebagai kepala KPHK sampai ke organisasi dan tata kerja KPHK sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan. Cukup sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga pada video pembelajaran ini dapat diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh kecilnya tidak membuang sampah ke laut, maupun menumpuk sampah di daratan. Tetapi kita sudah memulai kehidupan yang lebih sehat, menjaga lingkungan, dan melestarikan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.